Pada proses perkuliahan ini mengenai koperasi dan BMT, saya yakin bahwa koperasi itu sudah dikenal, ya. Kalian sudah mengenal minimal koperasi yang dalam skala kecil-kecilan, ya. Biasa dengar koperasi di mana? Ya, di lembaga. Di mana lagi biasa? Di sekolahan ada koperasi di sekolah, mungkin di kampus sudah ada juga itu koperasi, ya, dulu namanya Kopma, ya, koperasi mahasiswa, oke. Dan fungsinya macam-macam dan terus berkembang, ya. Koperasi itu terus berkembang dan mencoba kita percakapkan pada pengantar mata kuliah ini tentang bagaimana sih definisi atau pengertian tentang koperasi dan sejarah munculnya koperasi, termasuk koperasi syariah yang nantinya menjadi BMT. Kemudian prinsip-prinsip yang ada di koperasi gitu, dan apa yang membedakan dengan perbankan. Nah, ini dari bahasa Latin, ya. Copere itu dari bahasa Latin kemudian berubah ke bahasa Inggrisnya menjadi cooperation. Co biasa itu diartikan bersama, dan ya namanya operation, ya biasa kita kenal operasi. Operation itu adalah yang bekerja gitu, jadi bekerja sama. Maka prinsip utama dalam koperasi itu adalah bekerja sama. Berbeda dengan sistem perbankan, ya, atau sistem organisasi yang bergerak pada bidang ekonomi yang mencari keuntungan perseorangan atau berlomba-lomba menanamkan modal tanpa mempedulikan kesamaan atau keadilan pada anggota-anggota. Yang paling menonjol prinsip dari koperasi adanya keadilan pada sesama anggota koperasi. Besok ketika selesai menjadi sarjana, ditempatkan di suatu tempat pekerjaan, misalnya ditawari, ataukah Anda melamar di perkoperasian, maka Anda punya bekal, tidak hanya memahami tentang seluk-beluk koperasi, tapi berupaya mengembangkan koperasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip awal berdirinya. Apakah hari ini sudah sampai pada tujuan-tujuan utama itu? Salah satu tujuan yang paling pokok adalah mensejahterakan anggota dari koperasi itu dan mensejahterakan masyarakat secara umum. Itu sebenarnya perlawanan dari era penjajahan Belanda, terjadinya ekonomi yang disebut sebagai lintah darat, ya, di mana masyarakat dipekerjakan secara tidak manusiawi, tetapi nanti hasil keringat mereka tetap diambil oleh Belanda gitu. Jadi meskipun diberikan modal oleh pihak Belanda pada sebelum Indonesia merdeka, mereka diberikan modal oleh Belanda, tetapi cara pembagiannya itu tidak adil. Itu justru banyak diuntungkan oleh konglomerat Belanda waktu itu, sehingga orang pribumi semakin tertindas. Itu cikal bakal munculnya koperasi di Indonesia, di mana berhimpun para pengusaha-pengusaha supaya bisa mendirikan atau membantu masyarakat kecil membangun suatu usaha, atau kalau UKM, ya, atau UMKM, ya, usaha mikro, baik itu usaha mikro kecil maupun menengah, ya, UMKM namanya. Nah, ini bisa ditemukan definisi ini di dalam buku Juliana, ya, Lombaan Tobing. Itu sudah banyak beredar juga buku itu, tipis, ya. Bukunya seperti ini, yang sampulnya warna abu-abu. Nah, ini juga dipakai judulnya Ekonomi Koperasi, ya. Buku yang banyak akan kita fungsikan ini hanya menambah saja, hanya referensi sekunder. Referensi primer kita ada 2.
menurut saya penting karena terupdate ya. Ini terbitan sama-sama 2019, Manajemen Koperasi, ditulis oleh Tom Mansoni, dan Manajemen Koperasi Syariah, Teori dan Praktek, ditulis oleh Nur Bukhari ya. Ini menurut saya dua buku ini yang paling memberikan sesuai dengan RPS ya, sesuai dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi dan kebutuhan hari ini, dan terbitan yang masih sekitar 2-3 tahun yang lalu gitu ya. Jadi informasinya kaya dengan perkembangan hari ini. Kalau ini terbitan 2002, ini sudah sangat ketinggalan ya. Sudah 11 tahun ya. Sudah 10 tahun yang lalu ya. 2022 sudah 10 tahun yang lalu. Tapi namanya definisi itu membuat kita penting untuk tetap mengkaji buku itu. Mengapa? Karena kita tidak bisa kehilangan pondasi awalnya ya. Jadi kalau misalnya tentang prinsip utama, tujuannya, pengertiannya itu tidak akan berubah gitu, karena mengacu pada undang-undang ya, Undang-Undang Dasar Negara dan Undang-Undang Negeri ya, Negara Republik Indonesia gitu. Nah, kalau perkembangan kasus ya mungkin terupdate dengan buku-buku yang terbaru ya, minimal 5 tahun belakangan gitu. Nah ini memiliki pijakan dasar ya. Jadi sejak awal itu yang paling mengembangkan sejak Indonesia merdeka memang Bung Hatta, maka disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia, karena dia sangat memperhatikan. Nanti kita akan mencoba melihat bagaimana sih percikan-percikan kata dari Bung Hatta itu mengenai koperasi, sehingga membuat koperasi itu sangat penting untuk dikembangkan. Meskipun kalau mau dilihat secara kasat mata itu disaingi oleh bank-bank besar, tetapi hampir semua daerah memiliki koperasi, setiap unit-unit itu memiliki koperasi. Itu artinya berkembang ya, berkembang dari awalnya masih kecil-kecil. Nah, pada pasal 33 ya, ini ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia 1945 itu dikatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama ya. Itu prinsip awal perekonomian sebenarnya di Indonesia. Tetapi perjalanan kebangsaan kita, kekuasaan yang kita miliki, pemerintah yang kita miliki itu ditopang oleh oligarki, ditopang oleh konglomerat ya, para pengusaha-pengusaha yang tidak memikirkan begitu banyak terhadap umat dan bangsa, maka bergeser perekonomian keindonesiaan kita dari yang undang-undang sendiri itu sudah diatur sebagai perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, itu bergeser ke ekonomi kapitalisme. Ada pergeseran, maka kita tidak jelas kita menganut sistem ekonomi apa gitu. Bung Karno menginginkan ekonomi yang berdikari ya. Bung Hatta menginginkan ekonomi dibangun secara bersama oleh masyarakat itu, saling membangun tuh, sebahu membahu, tolong menolong, gotong royong. Tetapi perkembangan belakangan politik kita disusupi oleh kekuatan pasar modal, ekonomi liberal ya, ekonomi kapitalis. Maka mau tidak mau ada ketundukan dan kepatuhan terhadap pemilik kekuasaan ekonomi itu tadi. Maka salah satu cara keluar dari jerembab itu adalah terpilihnya satu pemimpin yang memang sudah memiliki kemampuan ekonomi secara merdeka ya, secara finansial itu setelah merdeka. Itu salah satu kunci utama dalam membangun keindonesiaan yang lebih baik ke masa depan. Selama pemimpin itu kekurangan uang, kemudian ingin menduduki suatu jabatan tertinggi seperti presiden, maka otomatis disitulah lahan suburnya masuknya para oligarki, para orang-orang yang berduit yang hanya memikirkan diri sendiri. Tapi coba ketika yang jadi presiden misalnya adalah orang yang sudah merdeka secara finansial, gajinya pun mungkin diabaikan saja ya, diberikan ke orang-orang terlantar ya, masyarakat miskin, terutama generasi-generasi yang gizi buruk. Kita mewacanakan bahwa 2045 atau kita bonus demografi, artinya milenial atau generasi Z, generasi Y, generasi Alpha itu yang akan mendominasi keindonesiaan kita, menggeser generasi tua. Generasi tua pada tahun 2040-an itu sudah sangat sedikit. Yang paling banyak menghiasi negeri kita adalah anak-anak muda, generasi muda. Tetapi untuk mendapatkan bonus demografi itu mestinya disuplai dengan kekuatan gizi yang baik gitu. Gizi yang baik oleh generasi.
meskipun diisi oleh anak-anak muda, tapi anak muda yang kurang bergizi gitu ya, yang cepat sekali lelah, cepat sekali ngantuk gitu, generasi yang cengeng, itu juga berbahaya gitu. Itu juga berbahaya. Nah, harus disiapkan dari sekarang. Nah, orang-orang Jepang itu menyiapkan generasi emasnya 10 tahun 20 tahun ke depan, itu luar biasa. Calon-calon ibu yang hamil ya, ibu-ibu hamil muda itu disuplai betul oleh kekuasaan. Pasti itu gizinya setiap hari, dagingnya, susunya, ya, semuanya itu dijamin semua oleh negara. Karena dia menyiapkan satu generasi hebat di masa depan. Indonesia mengalami hal yang berbeda. Ya. Kita menyiapkan masa depan dengan penuh gizi buruk. Masih banyak di Indonesia Timur itu dihinggapi oleh gizi buruk. Ya. Anak-anak mati kelaparan, stunting, banyak sekali. Nah, kondisi seperti itu apa yang ingin diharapkan 10-20 tahun ke depan. Nah, itu sebabnya membahas ekonomi itu sangat penting. Tapi ekonomi yang berdasarkan pada prinsip keindonesiaan kita, yaitu kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah atau kebersamaan. Itu saling menolong. Dan saling menolong ini sudah sangat sedikit ya. Waktu saya kecil masih saya dapatkan orang-orang berlomba menanam padi ya. Menanam padi dan tidak ada yang dibayar gitu. Pada saya masih umur 4 tahun 5 tahun itu, saya masih ingat sampai 6 tahun sebelum sekolah, ya, itu pada berlomba menanam padi di sawah. Tapi tidak ada sistem penggajian, cuma cukup saling membantu, saling memanggil. Yang tuan tanahnya itu hanya menyiapkan makanan pagi, siang saja sama sore. Nah, bergiliran. Ketika teknologi masuk, ya, sudah ada traktor, ya, kemudian sudah ada sistem pengguguran padi di tempat saya itu sudah tidak ada orang yang menanam. Itu sangat jarang. Kita sudah sangat senang ketika masih ada melihat orang yang menanam. Karena sudah menggunakan satu alat di mana alat itu cuma dimasukkan padi di sana, kemudian didorong, ditarik, itu keluar sendiri padinya dan sudah tertabur sendiri dan jaraknya sudah ada juga jaraknya. Gitu. Panen pun juga begitu. Panen kita nggak menemukan lagi terutama di Kabupaten Wajo ya, Sulawesi Selatan, Sidrap, itu susah kita menemukan orang yang memangkas sendiri padinya, kemudian memikul sendiri, itu tidak. Sekarang menggunakan mobil, di mana mobil itu mobil sendiri, satu yang menyetir, itu sudah masuk sendiri di karung, sudah bersih sendiri, gitu. Tinggal langsung ditimbang, dijual. Itu sudah bergeser semua. Ya. Nah, mulai dari sistem itu sudah hilang gotong royong karena ekonomi kapitalisme telah masuk ke wilayah kita secara besar-besaran. Maka siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah pemilik modal yang mampu membeli mobil tadi. Itu. Mobil traktor, dia mampu membeli mobil penggiling padi, ya, mobil memangkas padi sampai bersih. Itulah yang menjadi kaya, yang menguasai semua lahan itu. Sementara masyarakat di desa itu yang dulunya menggantungkan hidup dari digaji orang, sekarang telah menganggur kalau hanya itu skillnya saja. Gitu. Dulunya mampu hidup di tengah persawahan itu. Ketika orang memetik sawah pasti dia hidup itu karena dia mendapat banyak keuntungan di situ karena dipanggil dengan tenaga yang dikeluarkan. Sekarang tenaganya tidak difungsikan. Saya yakin di ranah yang lain sudah lebih canggih lagi gitu. Sudah lebih canggih lagi. Nah, inilah yang agak bertentangan dengan koperasi. Koperasi menginginkan adanya kebersamaan, ya, membangun kebersamaan, saling masih tolong-menolong, tapi memang di sisi lain teknologi tidak bisa kita abaikan. Cuma persoalannya teknologi tidak bisa kita salahkan, cuma salahnya ketika jatuh pada tangan orang-orang yang tidak memikirkan bangsanya sendiri, tidak memikirkan rakyatnya sendiri. Ya, syukur-syukur yang punya mobil seperti yang saya ceritakan tadi, itu nanti hasilnya 50% ke dia, 50% ke orang-orang yang tidak punya pekerjaan, ya, pada masyarakat miskin. Tapi itu masih mustahil, ya. Belum ada faktanya di lapangan tuh. Di tempat saya terutama belum ada. Oke lah, saya semua yang memborong semua padinya di sini, tapi nanti hasilnya ya kalian ambil 70% misalnya, itu luar biasa. Atau diberikan modal lagi ke petani. Nah, sekarang tidak. Sekarang petani kita harganya sangat rendah, ya, pupuknya sangat mahal, sehingga itu terus bergulir. Maka banyak para petani pasrah, menitipkan anak-anaknya, pesannya kepada anak-anaknya, nak, sekolah baik-baik, jangan seperti bapak, jangan seperti ibu yang hanya ke sawah menanam padi sampai sekarang nggak maju-maju gitu. Nah,
Itu artinya petani di Indonesia itu tidak sejahtera dan merasa kapok gitu. Seandainya sejahtera dan percaya diri terhadap pekerjaannya, maka dia pesan baik-baik, nah kamu kuliah baik-baik, nanti ketika kamu selesai kamu balik ke sini mengembangkan pertanian kita. Nah, itu kan menarik gitu ya. Nah, pesan orang tua sekarang kuliah baik-baik, nanti kerja di kota, kerja di tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang bagus. Jangan seperti minimal jangan seperti bapak misalnya menggiling padi, kemudian ngurus kebun misalnya. Tapi coba ketika petani dan pekebun kita di Indonesia setiap bulan mendapatkan hasil 50 juta, 100 juta, saya yakin anak-anaknya yang dikuliahkan itu diminta untuk kembali mengolah itu, ya, mengolah tanahnya. Itu yang menjadi perhatian kita di Indonesia. Ini kita harus perhatikan sebagai seorang mahasiswa, apalagi manajemen dakwah ya, tidak hanya mengurus dakwah, tidak hanya mengurus manajemen, tetapi berbasis pada realitas sosial, bagaimana kondisi keindonesiaan kita dan masyarakat terutama di mana kita berada. Nah, prinsip-prinsip itu sebenarnya adalah perekonomian pada undang-undang dasar itu ada undang-undang yang mengatur, tetapi apakah undang-undang itu dijalankan? Nah, koperasi memiliki prinsip yang sama dengan undang-undang yang dijabarkan tadi pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, maka sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi, di mana koperasi itu berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi. Ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang-orang tertentu atau seseorang. Oke. Nah, koperasi memiliki prinsip yang sama dengan undang-undang dasar perekonomian kita. Sepanjang pembacaan saya tidak ada undang-undang ekonomi di negara kita yang mengatur bahwa sebebas-bebasnya kapitalisme, ya, konglomerat itu menguasai, itu tidak. Justru dari badan undang-undang kita, jangankan itu ya, undang-undang saja yang mengatur tentang air, udara, ya, kekayaan alam itu dimiliki oleh negara dan dinikmati sepenuh-sepenuhnya oleh warga negara, itu sekarang mustahil untuk kita dapatkan. Dulu waktu kecil misalnya di zaman saya, dimanapun kita mau sepak bola itu ada lahannya. Sekarang lahan sepak bola itu direbut oleh para konglomerat di wilayah Pusal. Bahkan sawah di Yogyakarta itu sudah banyak yang ditutup menjadi dikuasai, dibeli, kemudian orang yang memiliki duit itu sekarang menjadi berbayar itu. Dulunya gratis main bola di sana, sekarang harus berbayar. Itu risikonya jatuh kepada orang-orang yang berduit. Air, ketika Aqua belum datang, itu sebebas-bebasnya orang mendapatkan air jernih di sana. Sapi bebas minum, ya, itik, itu, kerbau, manusia apalagi. Nah, setelah perusahaan masuk, semuanya kan milik kita dibeli sendiri. Itu resiko yang dihadapi. Nah, kemudian berubah menjadi kemasan-kemasan tertentu, mempermudah. Kita menikmati itu, tetapi di sisi lain ada kekayaan alam kita dikelola bukan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia, yaitu dikelola oleh negara. Ini dikelola oleh pihak-pihak asing. Nah, ini agak supaya mengkontraskan ya, memberikan perbedaan agak mendalam tentang prinsip koperasi dengan prinsip perekonomian yang berjalan secara makro tadi, atau secara liberal atau kapitalis. Karena pada awalnya sejarahnya koperasi memang dari situ, ingin menyelamatkan para pengusaha-pengusaha kecil itu supaya dia juga punya kesejahteraan. Ya, bayangkan ketika saya misalnya waktu itu punya uang banyak, dia di pihak punya kekuasaan banyak, kemudian saya memberikan modal ke kalian untuk berusaha, tetapi sistemnya nanti 90% untungnya ke saya, 10% ke Anda. Itu kan tidak manusiawi. Maka itu juga dalam sejarah Islam yang ditentang oleh Nabi adalah riba pamannya. Ribanya Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa waktu itu dia menguasai pasar, kemudian dia mendatangi para pengusaha-pengusaha kecil.
dipaksa berutang. Ya. Kalian harus berutang, tetapi dalam waktu sekian harus kembali. Kalau tidak kembali maka akan banyak konsekuensi yang didapatkan. Bisa berlipat-lipat lagi bunganya. Itulah ya riba yang dilarang dalam Islam. Maka dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwa riba yang dilarang adalah riba seperti riba pamanku, ya seperti tadi. Nah riba, maka perdebatan antara riba bank hari ini dengan riba atau tidak bisa berdasar misalnya Abdullah Said, salah satu pakar tafsir dari Australia, ya. Sekarang masih muda orangnya, pernah datang ke Indonesia, ke Jogja juga pernah datang menseminarkan pikiran-pikirannya. Bukunya sudah banyak, seperti misalnya judul bukunya tafsir kontekstual Al-Quran itu ada. Kemudian benarkah bunga bank itu haram tuh. Kemudian dia jelaskan banyak lebar bahwa ada perbedaan antara prinsip perbankan hari ini dengan prinsip di mana riba yang dimaksud ketika ayat itu turun, di mana bergulirnya ayat itu turun ketika ketika situasi pemaksaan orang untuk berutang dan diberikan jatuh tempo yang memang hanya menguntungkan orang-orang yang punya duit waktu itu. Maka berlipat-lipat bunga yang harus dibayar oleh orang yang meminjam uang. Nah, Al-Quran itu hadir atau Islam itu hadir untuk menyelamatkan manusia dari kerja keras seperti itu, tapi tidak bermanfaat pada dirinya sendiri, hanya ke orang lain atau terzalimi dalam istilahnya. Maka keluarlah prinsip tentang riba supaya tidak diikuti prinsip-prinsip itu. Nah, sekarang perbankan itu tidak memaksa Anda untuk berutang. Anda datang bermohon, misalnya, Anda datang bermohon. Nah, ini menjadi kontroversi kan? Nah, itu berbeda dengan sejarah masa Nabi. Gitu. Nah, dulunya orang yang punya uang yang datang ke penjual kecil-kecil memaksa dia karena penguasa pasar. Kalau tidak itu berbahaya, bisa terancam penjualannya di sana. Memaksa dia, tapi memang sudah dikalkulasi pasti tidak bisa bayar. Itu sudah pikiran yang sudah jelek. Nah sekarang kan berbeda, ya. Orang butuh datang ke bank minjam uang, kemudian dijadikan usaha. Nah kemudian sistemnya kembali induknya, kembali bunganya. Itu misalnya dibayar per bulan. Nah pertanyaan apakah itu riba atau tidak? Nah itu kan perdebatan. Kalau Abdullah Said mengatakan sepanjang pemahaman saya daripada buku-buku atau karya-karya yang ditulisnya itu tidak riba, karena berbeda dengan di masa Nabi. Tidak ada sistem pemaksaan, adanya sistem sukarela. Nah, tetapi meskipun seperti itu masih dianggap bagi orang-orang koperasi masih dianggap kurang adil. Masih dianggap kurang adil karena perbankan masih banyak diuntungkan gitu. Sehingga tidak terjadi apa yang diinginkan koperasi, tumbuh bersama, ya. Memang meminjamkan modal, tapi modalnya itu kita kelola bersama. Kemudian tidak ada sistem kekuasaan di dalamnya, ya. Tidak ada yang pemilik modal. Semuanya berkuasa. Ya. Semua anggota koperasi itu memiliki kekuasaan yang sama. Ya. Nah, terutama kemakmuran masyarakat. Kemudian selanjutnya mencoba kita urai lagi. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada ingin ditanyakan, langsung saja ya. Jika ada ingin bertanya, kita diskusikan bareng-bareng. Apa yang ingin ditanyakan silakan. Sebutkan nama dan NIM-nya. Oke, pembahasan tadi bisa kita temukan di buku Manajemen Koperasi seperti yang ini, ditulis oleh teman Sony Tambunan. Di sini cukup lengkap pembahasan tentang koperasi. Tapi nanti ketika BMT-nya masuk ke koperasi syariah atau manajemen di wilayah syariahnya, di buku ini ya, Manajemen Koperasi Syariah. Nah, ini ada dasarnya lagi tentang koperasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju. Oke, yang maju
adil dan makmur berdasarkan Pancasila 1945 gitu. Pancasila dan Undang-Undang 1945. Maka kekuatan koperasi itu sangat kuat. Tetapi apakah perkembangan koperasi hari ini sudah terwujud bagaimana mensejahterakan masyarakat gitu kan? Adil, makmur gitu. Ataukah orang Indonesia sendiri apakah lebih banyak meminjam uang di koperasi atau ke perbankan gitu? Ya? Ya, lagi-lagi yang diuntungkan bukan pada ranah koperasi kan, yang punya kekuatan besar. Karena memang koperasi lebih kepada pengusaha-pengusaha kecil aja ya. Pengusaha kecil terutama yang kecil dan menengah gitu. Mungkin belum bisa menjangkau kayak misalnya mau minjam uang di bank 1 miliar, 1 triliun misalnya untuk buat perusahaan. Koperasi belum pada ranah itu ya. Tapi dia lebih banyak mengutamakan para UKM atau UMKM ya, usaha menengah, usaha kecil gitu. Tetapi memang masyarakat yang maju. Nah, tentu koperasi membuka lahan seluas-luasnya kepada lahan pekerjaan. Maka ketika suatu waktu Anda menjadi manajer koperasi ya, atau ketua koperasi maupun manajernya atau minimal dari mana saja, ini udah mau selesai. Ya. Dijelaskan dulu ya ke temannya. Kenapa? Oke, berdasarkan undang-undang yang kita jelaskan tadi, itu juga bisa ditemukan di buku referensi yang kita gunakan. Ya. Ya. Nama siapa? Dengan nama Ahmad Zainal Makarim, Pak. Ya. 0. Oke, silakan, Makarim. Mengenai koperasi dan perbankan itu kan seperti kayak ada persatuan gitu ya, Pak ya. Nah, apakah mungkin persatuan itu diakibatkan oleh kepentingan ekonomi? Maksudnya dari situ kan bisa dilihat bahwa perbankan lebih dari seorang pengusaha daripada koperasi. Ya. Atau mungkin karena kepentingan ekonomi yang lebih ke kanan saya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga pertanyaan dari Makarim ya. Oke. Memang ada sebenarnya bukan persaingan ya. Bukan persaingan, tapi alternatif yang dimunculkan para pendiri awalnya itu yang kita bisa temukan di sejarah berdirinya koperasi. Itu sebenarnya alternatif yang disuguhkan koperasi itu memang sejalan dengan prinsip undang-undang di negara kita gitu. Ketika dirasa perekonomian yang telah bergulir secara makro di Indonesia ini banyak yang bertentangan dengan prinsip undang-undang dasar gitu. Ya, seperti tadi undang-undang dasar kita menyatakan bahwa perekonomian itu dibangun secara bersama gitu ya. Seperti tadi di slide yang kedua tadi, pasal 33 ayat 1 ya, itu ya kurang bagus ininya. Oke. Anggaplah perbankan itu menolong ya untuk orang-orang yang menengah ke atas itu. Tetapi terutama yang pengusaha-pengusaha kecil ini tugasnya koperasi gitu. Tetapi koperasi mestinya tidak hanya
meminjamkan dana gitu, tetapi juga menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang bisa mensejahterakan masyarakat. Ya, itu banyak tugas-tugas pokoknya ya dari satu koperasi itu. Tetapi tidak semuanya berjalan seperti itu. Banyak koperasi yang berjalan hanya sekedar jualan gitu ya. Hanya sekedar beredar uang saja pada anggota-anggotanya, tetapi tidak menciptakan suatu pekerjaan-pekerjaan lain gitu, sesuai dengan kebutuhan para anggota dan masyarakat di situ. Oke. Nah, perbankan saat ini belum ada yang mengatakan juga ribanya bank itu ketika sudah ada lembaga lain yang menyaingi bank yang bisa memberikan alternatif lain, meminjamkan sebanyak-banyak seperti bank, tetapi bunganya tidak terlalu tinggi gitu ya, bunganya tidak terlalu memaksa gitu. Itu kan banyak sekarang terlilit utang di bank karena dirasa bank itu tidak terlalu manusiawi dalam memberikan bunga dan sebagainya. Ada yang mengatakan, atau ulama sebagian mengatakan, jalan satu-satunya hari ini cuma itu yang bisa menyiapkan. Tetapi ketika satu waktu terjadi suatu perkumpulan orang-orang hebat, orang-orang yang punya uang, kemudian bisa menyaingi bank misalnya, terus punya sistem yang berbeda dengan bank, tetapi memang pro kepada masyarakat, pro kepada rakyat, maka bisa saja itu sudah beralih status menjadi haram gitu. Tapi saat ini masih mau mengatakan mudaratnya banyak ya, atau masih disebut sebagai apa namanya itu makruh ya, makruh dalam istilah syariahnya, belum sampai ke haram gitu. Dengan kondisi yang kita hadapi gitu. Beda dengan situasi nanti ketika masyarakat memiliki ya satu alternatif lain. Koperasi belum bisa sampai sana. Koperasi lebih kepada usaha-usaha kecil dan menengah. Kalau mau mendanai yang makronya belum bisa, belum ke ranah sana. Oke, masih ada? Silakan kalau ada yang tanya lainnya. Iya Pak, itu tanya lagi Pak. Ya, silakan. Mengenai permodalan Pak, kan gini Pak, mau dijelas gitu. Kan sudah sebenarnya agak bingung Pak. Kan ini cerita dari teman saya terus sampaikan ke saya. Terusan dia bilangnya gini, Pak, kenapa saat kita mulai usaha menggunakan modal utang itu maksudnya dari segi penjualan itu pasti meningkat, tapi ketika utangnya udah mulai lunas penjualannya menusuk. Saya juga nggak tahu Pak itu atau memang keanehan tersendiri gitu ya. Pak, saya juga agak bingung Pak. Iya. Dari teman saya yang pengusaha bilangnya kayak gitu Pak. Itu bukan cuma satu orang, dua orang Pak, tapi Iya. ada 5 orang lebih saya. Iya, waktu Kayak ada sebelumnya gitu Pak, maksudnya pas lagi iya. kok penjualannya meningkat, tapi ketika orangnya udah mulai standar, mungkin bisa dijelaskan Pak atau gimana? Iya. Kenapa bisa terjadi masalah itu Pak? Ya memang teori ekonomi memang selalu berubah ya. Kondisi ekonomi selalu berubah di Indonesia apalagi, dan inflasi gitu. Ada yang mengatakan seperti tadi, mungkin banyak pengalaman seperti itu. Waktu awal-awal minjam uang di bank misalnya, justru penjualan bagus gitu ya. Setelah 5 tahun selesai, penjualan kurang bagus. Adanya pergeseran perekonomian memang berbeda. Ada juga yang pengalaman lain yang pernah saya riset ya, terutama di kampung-kampung. Katanya waktu anak saya sekolah itu uang saya banyak gitu. Waktu maka ada keyakinan bahwa rezekinya anak sekolah itu ada gitu. Jangan putus asa menyekolahkan. Pas ketika selesai sudah tidak didanai lagi, itu rezekinya sudah menurun tuh, drastis. Karena kenapa? Setelah saya amati, memang sudah bergeser. Waktu itu dia pedagang yang bilang begitu, pedagang. Ternyata waktu anaknya sekolah itu pedagang masih sedikit.
Di saat anaknya sudah mau mulai selesai, sudah tidak mau lepas dari pembiayaan, itu perdagangan membludak. Banyak sekali persaingan. Nah, di situ persaingannya banyak, maka menurun juga hasilnya. Masih memakai pola yang lama, tidak menggunakan pola-pola yang baru. Gitu ya. Itu bisa sama dengan kasusnya tadi. Dengan 5 tahun yang lalu penjualannya bagus, dengan 5 tahun ke depan, ya, atau hari ini, 5 tahun yang lalu itu bagus-bagusnya, sekarang lunas hutangnya di bank, tapi penjualannya sudah sedikit. Kenapa? Ternyata dia tidak masuk Shopee. Sekarang disaingi oleh Shopee. Masih penjualan Bukalapak ya, masih di kios-kios seperti biasanya. Wah, kenapa sih penjualan saya sekarang sepi gitu? Dia tidak membaca keadaan pasar. Sekarang mahasiswa-mahasiswa itu malas keluar gitu. Panas malas, dingin malas, apalagi hujan tuh. Ya. Enggak sabar menunggu gorengan selesai digoreng, enggak sabar itu. Dia maunya itu langsung jadi. Sambil main HP di dalam kamarnya itu datang sendiri tuh, seperti di surga gitu kan. Apa yang diinginkan hari ini tuh pengennya kayak gitu itu. Ini surga kecil-kecilan. Pengen apa, makan apa lagi hari ini, besok makan apa, nanti malam makan apa. Jadi rencanakan cukup di dalam kamar itu datang sendiri itu. Itu surga luar biasa yang pernah dibayangkan ya. Di masa tanah Arab waktu itu datang sendiri, makanan, minuman datang sendiri. Dulu belum ada gitu. Air pun masih cita-cita besar itu. Ya, makanya ayat-ayat yang bicara surga dalam bicara hal-hal yang dibicarakan tentang surga dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan kebutuhan waktu di padang pasir waktu itu. Ada susu ya. Di Indonesia itu lautan susu itu. Itu kan ada air yang mengalir itu. Orang-orang Arab di masa padang tandus itu, air itu adalah kenikmatan luar biasa ketika dapat ya. Masuk ke Indonesia itu air itu biasa aja itu. Air itu melimpah itu. Ya. Minum aqua, minum apa, itu ada semua. Oke. Jadi ada pergeseran ya, ada pergeseran. Kita sebagai seorang mahasiswa ataukah yang ingin membangun usaha seperti juga koperasi harus membaca keadaan gitu. Meminjamkan dana sebanyak-banyaknya ke anggota-anggota tapi cara pergerakan ekonominya tidak mengikuti perkembangan kekinian, tidak ada riset, ya itu pentingnya riset. Bagaimana sih hari ini? Saya jumpai beberapa bulan yang lalu saya berkunjung beberapa pasar-pasar tradisional, pedagang-pedagang penjual-penjual pakaian itu banyak yang tidur loh di kiosnya. Penjual tas, penjual baju, penjual celana, itu banyak yang tertidur. Nanti pembeli datang itu menegur, atau pembeli itu banyak yang pergi gitu. Malas aja lihat penjual yang tertidur. Dia pergi cari penjual yang masih fresh itu ya, yang menyambut kedatangannya dengan baik gitu. Kenapa tertidur? Karena 1 jam, 2 jam dia menunggu nggak ada pembeli. Kenapa sepi pembeli? Karena yang membutuhkan pakaian seperti itu sekarang sudah dijual di Shopee, lebih murah ya, gratis ongkir misalnya. Nah, dia tidak membaca keadaan seperti itu, maka dia katakan, wah kok sekarang sudah lunas loh utang saya di bank, tapi penjualan itu sepi sekali. Karena tidak mengikuti perkembangan. Nah, itu bisa menjadi jawaban ya, karena fakta di lapangan begitu. Coba ikuti perkembangan lain, tentu berbeda ceritanya. Ya. Kalau memang dirasa begitu, ngutang lagi gitu ya. Ya, ngutang lagi aja. Tapi ngutang lagi pun itu Anda tidak bisa untung banyak ketika tidak mengikuti perkembangan ekonomi ya, perkembangan modern. Oke. Koperasi juga penting untuk itu. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan, nama siapa? Ya, silakan. Ya. Kenapa kok enggak koperasinya itu dibuka secara umum? Kan bisa besar. Yang katanya kita kalau emang bisa besar itu bisa menyamai sama perusahaan swasta. Ya. Lalu kalau dia menjadi perusahaan setara dengan perusahaan swasta itu bedanya dengan bank itu apa, Pak? Oke. Meskipun perekonomian di wilayah koperasi itu juga tetap mengikuti, ada yang perbankan, sebagian perbankan itu tetap diikuti karena ada aturannya bahwa mendirikan badan perekonomian itu juga mengikuti sistem perbankan, tetapi tentu berbeda cara mengoperasinya setiap harinya gitu. Nah,
Mengapa tidak dibuka secara besar-besaran? Sebenarnya sudah dibuka secara besar-besaran ya, karena didirikan berbagai macam koperasi gitu. Tetapi memang yang lebih diprioritaskan anggota koperasi itu sendiri. Ya, koperasi aturannya begitu. Ya. Minimal anggota koperasi itu dulu. Nah, kemudian merambah ke yang lain. Anggota koperasi inilah yang akan mengembangkan usaha besar-besaran meskipun tidak berkecimpung di dalam koperasi itu sendiri. Misalnya kita buat di satu kelas ini buat mendirikan koperasi ya. Itu ada aturan minimal 20 orang itu. Minimal 20 orang bisa berkongsi sama-sama. Ada namanya dana ya, dana kita hibahkan dulu terlebih dahulu dari awalnya. Misalnya sejuta kali 40 orang 40 juta gitu. 40 juta ini siapa yang mau buat usaha gitu ya, mau buat usaha misalnya di Salatiga apa sih, kuliner misalnya ya. Ada yang ingin bergerak, saya punya skill itu, punya skill, sehingga kita tidak semuanya digaji, cukup mendirikan usaha bahan-bahannya saja sama tempatnya. Ada yang mengelola sekitar 20 orang misalnya mengelola sendiri di situ, modal itu bergulir, nanti keuntungannya dibagi bersama gitu. Kemudian sebagiannya juga masuk lagi ke koperasi gitu. Beda ketika orang punya modal sendiri ya untungnya dia sendiri. Nah, sekarang karena koperasi, nah itu lebih ke sana. Nanti semakin maju, semakin banyak kas dari koperasi itu bisa kita kembangkan yang lebih lain lagi. Misalnya, ternyata beternak kambing di Salatiga itu bagus loh, karena kota Salatiga menurut survei dingin gitu. Kata orang-orang semakin dingin itu semakin banyak generasi yang lahir gitu, karena gitu misalnya. Karena banyak generasi yang lahir maka banyak yang akikah gitu. Karena banyak akikah maka banyak yang butuh kambing. Nah, itu pembacaan keadaan misalnya, pembacaan keadaan. Karena banyak butuh kambing maka kita bergerak pada dunia perkambinan. Ya, itu bisa. Maka dialihkan lagi dana ke sana. Nanti semakin besar menguasai peternakan ya, merambah ke peternakan sapi. Nah, itu bisa. Nah, bagaimana supaya koperasi itu bisa lebih maju lagi ya, berkembang lagi, atau punya kontribusi secara luas? Anggota-anggota koperasi tadi yang sudah punya lahan persawahan, punya lahan peternakan, terutama kambing, cari orang-orang yang terlantar, yang tidak dipedulikan oleh negara atau tidak dipedulikan oleh pemerintah, tetapi pengen bekerja gitu. Mau nggak kita kasih modal itu? Si modal ini setiap orang itu 2 ekor kambing, 1 jantan 1 betina misalnya. Yang menganggur, yang nggak punya pekerjaan tuh, ya nggak apa-apa gitu, dikerjakan. Nah, itu bisa berkembang biak, itu bisa menolong secara luas. Nah, di situ fungsinya anggota-anggota koperasi, ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan usaha yang bisa berkembang di situ. Apa aja yang bisa berkembang? Ya, mau buat usaha bisa beternak atau bertani itu bisa ya. Irigasi yang bagus. Misalnya daerah Kopeng misalnya, di sana luar biasa penghasil sayur. Itu bisa difasilitasi. Kalau tidak difasilitasi, masyarakat pengusaha kecil dan menengah itu minjamnya ke bank. Minjam ke bank. Yang kedua, jangan berbelit-belit prosesnya. Usahakan lebih praktis daripada bank. Karena kalau berbelit-belit, masyarakat itu memilih hal yang lebih gampang aja, ya, yang lebih aman tuh. Meskipun bunganya besar. Di Indonesia ini orang sudah capek dengan kesulitan. Jangan dipersulit. Mahasiswa juga begitu. Bagi saya, yang saya selalu himbau, jangan terlalu mempersulit mahasiswa gitu. Ya, dia sudah sulit selama ini membangun dirinya gitu. Ya. Contoh misalnya dipersulit. Cuma minta tanda tangan saja, sudah ada di lokasi kampus, sudah ada di ruangan, masih mengatakan di luar. Itu kan mempersulit. Bayangkan kalau yang kos itu 4 km dari sini, 5 km dari sini, itu berapa biaya yang keluar hanya untuk tanda tangan saja. Besok datangnya, besok tiba-tiba kecelakaan, kan siapa lagi yang rugi? Mahasiswa lagi yang rugi kan gitu. Nah, menurut saya hal-hal begitu teknis begitu permudah saja. Yang harus diperkaya adalah keilmuannya gitu. Keilmuannya yang dipermata. Gitu. Bisa diuji gimana, skripsinya gimana, laporannya bagaimana kan, penelitiannya gimana, betul nggak? Itu diteliti betul itu. Kemudian didampingi, oh harusnya begini, gitu kan? Referensinya kamu dapat di sini, ya itu diberikan tuntunan di sana pada wilayah pengembangan diri. Tapi kalau hanya skala-skala hanya tanda tangan atau hanya apa saja yang ringan-ringan,
nggak usah dibolak-balikkan ya, menurut saya kayak gitu ya. Tapi yang harus dibolak-balikkan keilmuannya gitu, diuji betul-betul sebelum kamu sarjana sampai mana gitu pengetahuannya. Nah, itu yang paling bagus menurut saya ya. Menurut saya yang harus diperketat. Tapi caranya juga dibimbing gitu. Caranya jalan seperti ini, kamu ketemu ini, orangnya pakarnya ini gitu kan. Dia akan menuntun skripsimu atau tugas akhirmu akan lebih bagus, akan nanti begini gitu. Jadi bermanfaat hasil penelitian Anda digunakan gitu. Hasil penelitian Anda tidak ditumpuk di perpustakaan kampus gitu. Tapi hasil akhir Anda adalah suatu karya awal ya, tapi memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat. Karena misalnya Anda meneliti bagaimana masyarakat yang ada di Salatiga ini, di bagian Kopengka ya, di bagian Pulutan, bagaimana atau di tempat manapun Anda meneliti, ada kontribusi besar di sana Anda dapatkan dan masyarakat bisa memahami itu. Bisa kembali ke kepala desanya, ini loh Pak hasil penelitian saya di masyarakat ini begini-begini. Menurut saya seharusnya begini-begini. Nah, itu namanya sarjana gitu ya, memberi solusi pada umat, memberi solusi pada masyarakat. Nah, pada wilayah koperasi juga bisa masuk. Oh, yang pernah saya dapat Pak, koperasi itu begini Bu, yang koperasi begini, gimana kalau kita mendirikan atau kita berkecimpung pada koperasi seperti ini dan kita bangun seperti ini, atau apa yang Anda baca gitu ya tentang koperasi itu bisa. Nah, yang jadi masalah ketika penangkapannya di mata kuliah kurang, kemudian buku juga nggak ada gitu, PDF di internet itu banyak tapi nggak dibaca. Nah, itu yang menjadi masalah ketika selesai ya, bingung. Maka Indonesia berjalannya di situ-situ aja, jalan di tempat. Generasi kita hari ini banyak jalan di tempat karena nggak bisa mengupdate itu ya keilmuannya, dan tidak bisa mengabdikan keilmuannya secara problem sosial gitu, ataukah berbasis kebutuhan sosial gitu. Nah, kembali ke wilayah koperasi ini, ada undang-undangnya yang banyak sekali undang-undangnya ya, yang memang menjamin koperasi itu atau menopang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta mewujudkan masyarakat yang maju gitu ya, adil dan makmur gitu. Ini adalah kata-kata pasal yang sangat dirindukan sampai hari ini gitu. Gimana masyarakatnya maju, adil, makmur itu. Ya minimal 3 itu saya yakin Indonesia adalah surganya dunia gitu. Ketika masyarakatnya sudah sejahtera, kehidupan sehariannya adil gitu. Adil itu sangat pokok. Kemudian berdasarkan kepada Pancasila. Adil makmur, saya yakin adil makmur belum begitu nyata di negeri kita ini. Tentu bukan koperasi saja yang punya hasrat untuk ke sana. Mestinya hampir semua lini ya, semua lini termasuk kekuasaan, mestinya mengantarkan masyarakatnya kepada masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Bayangkan Anda sudah hidup sejahtera, apapun itu Anda sudah bisa dapatkan, kemudian Anda sudah tidak terzalimi tapi Anda merasa adil ya, Anda mendapatkan keadilan dan kemakmuran, itu Anda akan betah di Indonesia gitu ya. Betah di negerinya sendiri gitu. Kemudian yang lain, koperasi berperan memberdayakan usaha mikro dan kecil ya, mikro kecil dan menengah gitu, UMKM namanya, sehingga berpengaruh pada peningkatan ekonomi rakyat. Nah, ini namanya tadi skala luas. Jadi skala luasnya di sana. Jadi pengurus-pengurus koperasi itu kan tidak semuanya pengurus koperasi berkembang ya, karena tergantung pengetahuan dan skill yang dimiliki. Idealnya ini ya, idealnya anggota-anggota koperasi itu mampu meningkatkan perekonomian rakyat. Seperti tadi, apa sih yang dibutuhkan rakyat itu sesuai basis kebutuhannya. Oke. Kesempatan kerja ya, menciptakan kesempatan kerja supaya tidak terlalu banyak merantau. Tidak terlalu banyak generasinya. Bayangkan banyak daerah, beberapa yang saya temui di Jawa ini, bagian daerah Jawa maupun di Indonesia Timur juga banyak begitu. Itu banyak anak-anak mudanya itu di kampung itu merantau itu. Karena mengapa? Usaha-usaha di daerahnya itu kurang bagus. Ataukah mungkin ada potensi sumber daya alam yang dimiliki tapi tidak ada yang bergerak untuk ke sana ya, mengembangkan. Akhirnya apa? Pada merantau. Nah, ketika pada merantau lupa untuk kembali, lupa berkontribusi, itu membahayakan satu perkampungan.
Nah, bagaimana koperasi yang ada di sana itu bisa mengembangkan apa yang bisa dikembangkan di Indonesia ini, apa-apa saja itu bisa dikembangkan. Oke. Tinggal membaca keadaan di lapangan itu bagaimana yang dibutuhkan. Nah, nanti merambah ke skala luas, mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Jadi termasuk beras-beras yang dimakan di Jakarta misalnya, di Bandung atau di kota-kota besar, di Salatiga, itu kan dari desa-desa itu. Kalau tidak ada akses dari desa ke kota, ya, ini dalam teori pembangunan, ya, teori pembangunan akan menjelaskan itu. Di sisi lain jalan yang dibuat, ya, jalan aspal yang dibuat menghubungkan kota dengan desa, di sisi lain itu ada nilai positifnya, tapi di sisi lain ada nilai negatifnya. Nilai negatifnya adalah mudahnya diakses, ya, mudahnya diakses lahan-lahan masyarakat secara murah gitu, ya, secara murah karena di sana datang langsung para cukong, ya, pada datang langsung itu membeli murah. Seperti misalnya ada yang membeli padinya para petani itu berapa harga padi sekarang di kampung Anda gitu, per kilonya. Ada yang anak petani, ya, iya. Harga terakhir beras per kilonya berapa di kampung? Ya, ada 8.000. Kalau, ya, oke, bisa 8.000, 9.000. Itu masih mahal, ya. Itu masih bagus itu. Ada daerah yang hanya 6.000, 5.000, 6.000. Tergantung orang yang datang masuk ke sana, ya, langsung ke sana masuk mengambil. Nanti dibawa ke kota itu jual berapa? 10.000, 11.000. Tentunya 2 kali lipat. Nah, mengapa masyarakat petani ingin menjual meskipun murah? Yang pertama, yang datang ke sana sudah bawa mobil. Yang kedua dapat membawa uang tunai, gitu. Ya, selesai dia itu gabahnya langsung diangkut, langsung dibayar meskipun murah. Tidak berbelit-belit. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan yang punya modal besar, ya, yang punya pabrik, yang punya lahan sendiri, kemudian punya mobil, punya uang cash. Itu bisa membeli segampangnya. Tapi ketika koperasi punya peran penting, ya, punya peran yang besar di situ, wah, kita nggak boleh membiarkan para cukong-cukong itu datang gitu, ya, atau para itu yang perantara-perantara. Apa namanya, ya? Ya, yang para perantara-perantara itu datang ke itu bisa diatur oleh koperasi. Koperasi bisa, kalau dia berpikir ke arah sana, ya. Kalau dia memikirkan ke arah sana, oke, kita menghadirkan mobil untuk mengangkut gabah masyarakat atau padinya masyarakat, tapi kita membeli padinya masyarakat dengan sewajarnya gitu. Bayangkan kalau berasnya dibeli 5.000, 6.000, pupuk yang dikeluarkan sangat banyak, kemudian setiap menanam padi itu hampir 2 kali atau 3 kali karena dimakan keong, kemudian banjir, itu tidak ada untungnya sama sekali. Itu ada di tempat di desa-desa kita di Jawa itu banyak seperti itu. Dia kebetulan pada posisi perairan yang tidak bagus, ya, mengandalkan curah hujan, tapi sering kali banjir karena daerah bagian bawah. Apa-apa itu meluap ke sana semua airnya. Itu 2 kali 3 kali menanam padi, kemudian tidak bagus hasilnya karena dimakan keong juga. Racun belinya mahal, pupuk yang sangat mahal dan langka. Tiba-tiba mau dijual itu murah. Nah, koperasi kan mestinya memikirkan itu. Koperasi menginginkan masyarakat tidak seperti itu, ya. Dia tetap sejahtera. Maka meskipun untung sedikit, ya, karena untungnya tidak terlalu dipikirkan. Karena memang dia bergerak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, itu karena sesuai dengan prinsip ekonomi dalam Undang-Undang kita 1945 tadi. Oke, ranahnya ke sana. Nah, ada nanti pernyataan Bung Hatta ketika Nah, Bung Hatta sendiri mengatakan
Usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong itu didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Itu pikiran-pikiran Bung Hatta 1945 atau sebelum 45, tapi dituangkan ya. Maka dia dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Itu pikiran-pikiran yang sangat menarik ya dari Bung Hatta, menginginkan di mana ekonomi itu memang sangat berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat. Terutama tolong menolong. Tolong menolong ini sudah sangat langka di negeri kita ini ya. Semuanya hitung-hitungan gitu. Nah seperti tadi menanam padi pun sekarang udah bergeser ya, disewa orang gitu ya. Kalau nggak disewa nggak datang gitu. Jarang yang mau datang. Nah, tolong menolong itu sudah terkikis ya. Itu padahal itu adalah karakter kebangsaan kita. Ya. Yang siapa lagi yang akan mengembalikan itu kecuali mahasiswa itu sendiri ya. Mahasiswa itu sendiri atau sarjana atau calon-calon sarjana sendiri. Oke. Nah, usaha bersama. Nah, lanjutan dari ungkapan Bung Hatta, dasar kekeluargaan itulah dasar hubungan istimewa pada koperasi. Di sini tidak ada majikan dan buruh, melainkan usaha bersama di antara mereka yang sama kepentingan dan tujuan. Jadi tidak ada orang merasa diperintah ya, tidak merasa diperalat itu, tidak merasa buruh dan tidak merasa majikan. Itulah kunci dari koperasi. Tetapi ketika koperasi itu sudah ada kasta-kasta di dalamnya, sudah ada merasa yang tertinggi, ada yang kalangan di bawah, itu sudah hancur namanya tujuan dari koperasi itu sendiri. Oke, sampai di sini ada ingin tanyakan lagi? Silakan kalau. Ya, kalau ada yang ingin ditanya saya langsung saja ya, ada pertanyaan, ada yang kurang dipahami atau ada hal yang ingin ditanyakan, kita mencoba jawab bersama. Ya, silakan. Balik lagi ke masalah petani dan masalah kita ya Pak. Mungkin ini kayak dari saya sendiri, kalau misalkan dari produk pertanian itu kan tadi segalanya kan maksudnya ke pasar kan ya Pak ya. Iya. Dan mungkin kalau misalkan ada orang yang kreatif itu membuat pasar menjadi pasar gitu Pak. Maksudnya kayak buat marketplace yang memang khusus untuk melayani petani. Iya. Jadi antara misalkan dari petani ke pembeli itu langsung, nggak usah langsung ke maksudnya ke pengepul atau gimana. Iya. Jadi kan mungkin harga bisa langsung setara kan. Iya, itu mungkin bisa. Apakah itu juga ide yang bagus kan? Soalnya untuk itu sih belum setahu saya belum ada yang bikin. Iya. Itu perlu, itu sangat perlu dan itu yang diperlukan memang ya. Bagaimana tidak ada perantara lagi ya, dari perantara dari petani ke pembeli. Meskipun ada, tetap ada, mestinya ada, tetapi tidak terlalu itu, tidak terlalu menzalimi. Itu kan kalau Anda membaca bagaimana penderitaan para pekebun dan para petani kita di Indonesia, itu pada wilayah itu. Begini, para petani kita itu pekerja keras. Kalau ada yang mengatakan bahwa kerja keras itu adalah kunci keberhasilan dan orang yang tidak berhasil pasti tidak kerja keras, itu sudah keliru. Karena kerja keras mana para petani yang dari jam 5 subuh sudah menyiapkan sepedanya, mengayuh sepedanya ke sawah, atau para penjual sayur
Dari jam 5 subuh, setelah sholat subuh, setengah 5, jam 5, dia sudah meninggalkan rumahnya, mengayuh sepedanya dari pagi, dia pulang sampai sore, tapi hidupnya begitu-begitu aja. Dibanding orang yang berdasi, duduk di kantor, mengurus kebijakan, ya, ber-AC, tampaknya makanannya enak, semuanya fasilitasi lengkap, itu lebih malas yang mana, tapi lebih kaya yang mana gitu ya. Maka bekerja keras bukan satu-satunya kunci, ya, bukan satu-satunya kunci. Kalau dia dimiskinkan secara struktural, maksudnya dimiskinkan secara struktural, aturan, kebijakan. Nah, disinilah kekuatan dari pemerintah daerah memberikan kekuatan itu. Nah, minimal yang menjadi perantara itu tidak terlalu rendah cara pembeliannya di masyarakat, ya, tidak terlalu banyak untung. Nah, mengapa terlalu banyak untung? Karena nggak ada saingan. Gitu. Seperti yang ditanyakan tadi, kalau ada mahasiswa yang punya inisiatif ke sana, ya, bagaimana menghubungkan? Ya, misalnya orang tuanya saja sendiri, misalnya dekat dari sini, dari Suruka, ya, dari mana saja yang dekat sini, punya hasil padi, itu mahasiswanya anaknya sendiri yang sebagai masih mahasiswa yang mengikuti perkembangan zaman, itu mengakomodir satu daerahnya, satu desanya itu kita jual langsung, itu ditawarkan di Shopee, ya, ditawarkan di mana, sekarang itu sudah ada pembelian secara online itu bisa, ataukah menghubungkan antara pedagang-pedagang besar yang ada di sana, tapi kita bergerak pada wilayah untungnya sedikit saja, tapi yang diuntungkan adalah para petani. Itu yang menarik ya. Yang kedua, mengapa banyak petani dan pekebun kita yang dimiskinkan? Karena itu adalah lahan untuk kampanye politik di masa mendatang. Bagi calon-calon yang tidak punya kreativitas dan tidak punya impian yang tinggi. Supaya apa? Mudah dijanjikan. Kalau saya nanti terpilih, nanti anak-anaknya itu bebas biaya pendidikan kayak gitu. Mengapa orang senang bebas biaya pendidikan? Karena susah membiayai pendidikan anaknya. Coba semuanya sejahtera, petani pekebun sejahtera. Nanti ketika saya terpilih, saya akan biayai. Untuk apa Pak? Uang saya sudah melimpah kayak gitu. Nah, itu makanya dalam teori politik, ya, teori politik itu ya, ekonomi politik di situ terjadinya. Ya. Ada kemiskinan yang sudah diatur dan memang dikehendaki. Siapa itu yang tidak punya EQ yang tinggi dalam memimpin, tapi punya uang, tapi punya EQ yang tinggi, punya mimpi besar yang tinggi, kemudian punya kedudukan, punya kekuasaan, pasti dia berpikirnya bagaimana dia bisa mencerdaskan secerdas-cerdasnya orang-orang di masyarakat. Nanti kampanye politiknya jangka lebih tinggi lagi. Kita akan membawa Salatiga pada persaingan internasional. Nah, itu kan menarik gitu. Nah, itu namanya, itu kampanye yang lebih menarik daripada kita akan membiayai sekolahnya, ya, membiayai pendidikannya, ada nanti bantuan langsung tunai gitu ya, BLT. Waduh, itu masalah gitu ya. Jadi banyak faktor ya, banyak faktor mengapa masyarakat kita banyak yang dimiskinkan. Baik dari faktor politik, juga dari faktor yang tidak adanya persaingan yang ketat ya dari sana, atau hanya beberapa orang saja yang bisa menghubungkan itu. Penjual sayur juga begitu. Ya, Anda memahami bahwa salah satu faktor terbesar dalam menyehatkan orang kota maupun orang desa adalah sayur. Tapi mengapa para petani sayur, para pekebun sayur itu tidak sejahtera? Padahal itu konsumsi setiap hari itu. Berarti ada kebijakan yang tidak berkeadilan ke sana. Gitu. Ada usaha yang tidak sampai ke dia. Ya. Orang-orang kurang berpendidikan, kurang memahami situasi kebijakan. Siapa lagi yang akan mencerdaskan mereka? Adalah mahasiswa sebagai agen objek dan sebagai middle class. Gitu. Yang akan menjembatani low class dengan high class. Ya, kalian-kalian ini adalah para calon-calon sarjana, calon-calon intelektual, masih mahasiswa. Itulah yang akan mencerdaskan itu, menjembatani. Dia akan, karena dia mengerti hukum, dia mengerti aturan, dia menjelaskan ke masyarakat tentang sistem itu. Dia membela masyarakat. Kemudian suara-suara masyarakat dia perjuangkan ke bagian atas. Maka dia posisi mahasiswa itu adalah middle class. Dia pada posisi menengah dan strategis. Dia bisa sewaktu-waktu turun ke bawah, sewaktu-waktu naik ke atas. Dia bisa berdampingan dengan para pejabat untuk menyuarakan masyarakat yang di bawah. Suara-suaranya.
Nah, siapa yang akan menjadi penghubung itu? Ya mahasiswa. Itu tugas dan tanggung jawab seorang mahasiswa. Ya, baca baik-baik itu. Tujuan mahasiswa, tanggung jawabnya apa, itu tugasnya apa. Apakah kita sudah menjalankan, apakah kalian sudah menjalankan tugas-tugas mahasiswa itu atau tidak? Kalau tidak, maka Anda berdosa secara akademik dan berdosa secara kemanusiaan. Tanggung jawab itu. Nah, itu pentingnya ada di desa itu orang yang menempuh pendidikan tinggi. Di sana fungsinya. Supaya bisa mencerdaskan masyarakatnya. Minimal membantu ketika dia dalam keadaan sulit. Nah, apalagi masuk ke ranah UKM dan koperasi. Koperasi berjalan di sana. Makanya Bung Hatta mengatakan ketika sudah memikirkan nasib sendiri, ketika berkooperasi itu sudah berbahaya dalam koperasi itu. Tapi ketika memikirkan secara bersama, maka tentu keuntungannya itu dicarikan solusi supaya untung bersama, tapi masyarakat juga tetap merasa sejahtera. Itu bagus, Mas. Ide-ide seperti itu bagus. Cuma yang menjalankan itu yang susah. Nah, harus dicari teman-teman yang memang punya sepikiran arah ke sana. Karena kan tidak semuanya teman bisa sepikiran dengan kita. Masa tidak ada dari sekian 40 orang dalam satu kelas, masa tidak ada 1 atau 2 orang yang pikirannya sama gitu. Nah, banyak kok, bahkan banyak yang wisata-wisata biasa ya diubah menjadi wisata yang berpenghasilan banyak, itu dari orang-orang biasa tapi punya ide-ide yang kreatif. Oke, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita selesaikan. Mumpung masih ada waktu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa salah satu sebab munculnya koperasi tadi ya untuk melakukan perlawanan terhadap lintah darat di waktu masih penjajahan Belanda. Ya. Waktu penjajahan Belanda itu banyak orang yang dimiskinkan karena utang-utang dari itu, terutama yang mengutang itu adalah pegawai-pegawai negeri di masa penjajahan Belanda. Tetapi pegawai-pegawai negeri ini cuma dipekerjakan ya, tidak begitu menikmati itu hasilnya sendiri dan daerahnya sendiri. Maka terjadilah perkumpulan orang-orang yang ingin berusaha, maka mendirikan namanya koperasi. Nah, bagaimana BMT itu ada, kemudian diawali dengan koperasi syariah. Nah, ini bisa kita telusuri. Jadi tahun 1905 itu sendiri itu sudah ada koperasi syariah, ya. Tapi masih dalam berbentuk Sarekat Dagang Islam atau SDI yang cukup kita kenal dalam dunia sejarah, bahwa tokoh-tokoh yang hebat dari sana itu banyak, seperti gurunya Bung Karno, ya, H.W.S. Cokroaminoto, itu kan salah satu juga pendiri dari SDI, ya, Sarekat Dagang Islam. Jadi dia ulama besar, dia intelektual besar, tapi dia juga pedagang, pebisnis. Maka para ulama-ulama dulu dan para cendekiawan muslim yang mendirikan bangsa ini, yang memikirkan undang-undang negara ini, ya, itu adalah orang-orang hebat tapi merdeka secara finansial. Maka bagaimanapun dikte Belanda dan Jepang dari segi ekonomi, dia tidak terlalu peduli. Karena apa? Dia sudah punya kekuatan ekonomi. Nah, terbukti 1905 itu dia sudah mendirikan perkumpulan para pedagang-pedagang muslim, ya, didirikan oleh K.H.J. Samanhudi di Surakarta, kemudian dilanjutkan nanti dikembangkan Cokroaminoto di Surabaya dan di Bandung, ya, ada tokoh-tokoh lain, kiai-kiai yang lain. Jadi dia kiai, dia di samping kiai tidak bergerak di luar dunia agama hanya karena amplop, tidak. Ya. Nanti dibayar tarifnya sekian, itu tidak. Para ulama kita dulu tidak begitu.
para pemimpin muslim kita terdahulu banyak yang berhasil itu karena punya kekuatan ekonomi sendiri, berdikari. Dia punya finansial sendiri. Hancurnya belakangan kaum agamawan ketika sudah terjadi perselingkuhan dengan kekuasaan, tapi ekonomi yang sangat kurang. Di situ bermasalah. Maka dia tunduk dan patuh hanya pada kekuasaan, tapi ekonomi itu masih terus dibantu. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Termasuk pendidikan berbasis apapun itu, kalau ekonominya masih didanai oleh para penguasa, ya, masih didanai, tidak bisa mendanai diri pribadi, itu juga bermasalah karena akan tunduk dan patuh pada orang yang mendanai. Nah, SDI, ya, ini Syarikat Dagang Islam, bukan hanya orang-orang hebat konglomerat di sana yang muslim, tetapi dia juga kiai, dia juga ulama. Maka perdebatan misalnya kayak Haji Agus Salim, ya, Cokro Aminoto, Bung Karno, Bung Hatta, itu kan orang-orang hebat semua dalam mendirikan negeri ini. Ya, negeri ini didirikan oleh orang-orang yang sangat cerdas, yang memikirkan Indonesia akan lebih hebat di masa mendatang. Tetapi nanti kan perjalanannya bergeser dari situ. Perjalanannya bergeser dari orang cerdas. Nah, dirintis membuat koperasi Indonesia makin berkembang karena adanya perkongsian dalam menjalankan aktivitas usaha. Apalagi 1912 itu menjelang kemerdekaan itu berkembang terus usaha-usaha yang seperti koperasi tapi bergerak pada wilayah syariah, mengutamakan prinsip agama gitu ya, aturan-aturan agama. Itu bisa Anda jumpai di buku yang tadi saya perlihatkan, di buku manajemen koperasi syariah. Tentu banyak buku yang menjelaskan ya tentang itu, dan ini yang Bapak pakai karena di sana juga dijelaskan cukup panjang ya mengenai koperasi syariah, aturan-aturan syariah itu. Ini kemudian jadi mata kuliah ini ingin saja membedakan ada koperasi dan koperasi syariah gitu ya. Dia ke sana aja. Nanti BMT memang masuk ke ranah syariah nantinya. Jadi dua hal itu yang menjadi kunci dalam mata kuliah kita semester ini, ya, pembahasan koperasi secara umum dan pembahasan koperasi syariah.